Persiapan ini mungkin kita bisa ngomongkan alat-alat ya, atau safety katakanlah gitu ya. Alat-alatnya apa aja? Alat-alat katakanlah ya, alat-alat jadi ada kunci Inggris, katakanlah kunci pipa, terus untuk safety-nya katakanlah kita ngomong helm, terus sepatu, arah seperti itu ya. Gunanya kita kerja supaya nggak terjadi insiden, arahnya kan seperti itu. Insiden hal yang tidak diinginkan, arahnya kan seperti itu. Nah, kalau katakanlah alat-alat sudah siap, katakanlah untuk safety-nya, sepatu dan sebagainya sudah siap, kita akan lihat katakanlah medianya, bukan untuk isinya. Nah, media itu juga harus katakanlah kan disiapkan. Nah, kalau katakanlah alat sudah, kesiapan kita sudah ada alat-alat untuk safety-nya, medianya sudah, nah kita baru tidak katakanlah proses untuk pekerjaannya. Istilahnya kalau pekerjaan kita ada katakanlah untuk pekerjaan ya, kita ada tahap katakanlah untuk mengeluarkan media, istilahnya gitu. Persiapan untuk mengeluarkan media, katakanlah seperti yang tadi saya jelaskan, supaya katakanlah kan ini ada pot untuk mengeluarkan medianya kan lewat sini. Nah, kalau katakanlah ini langsung kita buka, otomatis kan air akan keluar, katakanlah dengan media dan sebagainya, sehingga kan medianya di sini. Arahnya seperti itu. Dan lihat sistem yang di sini tadi, saya lihat juga itu kalau katakanlah pompa dia berhenti, dia masih ada tekanan dari sana, karena mungkin di sana kan di atas katakanlah dia ada, kita istilahnya positif suction dari tandon, dia ada tekanan katakanlah dari diameter tangkinya, sehingga dia ada air yang mengalir di sini. Nah, supaya katakanlah kita buka di situ aman, pastikan semua valve di sini keadaan tertutup semua. Istilahnya tertutup apa? Kalau dia berlawanan, searah dengan pipa, itu istilahnya kita ngomong terbuka. Nah, ini kan pasti kita ngomong tertutup. Kalau dia berlawanan, kalau searah pipa, ya model kayak gimana pun searah pipa, kita bisa pastikan dia istilahnya dia open atau terbuka. Dan setelah katakanlah diposisikan semuanya tertutup, barulah katakanlah ini dibuka. Dengan harapan atau katakanlah jangan dibuka dulu, istilahnya kita harus mengeluarkan air yang ada di dalam. Nah, dengan mengeluarkannya ini kita bisa lewat katakanlah valve yang di sini. Silakan maju, enggak apa-apa, lihat, silakan maju. Nah, istilahnya air supaya di dalam di sini keluar semua. Harapannya kalau sudah nggak ada air, tekanan dari sana sudah nggak ada. Arahnya seperti itu. Jadi intinya bisa Bapak lewat sini bisa, atau ini dibuka juga bisa plannya ini. Tapi daripada buka plan, kita lebih cenderung katakanlah buka valve saja, dia lebih cepat. Arah fungsinya untuk nguras air. Kalau airnya sudah tidak ada, waktu ini dibuka dia nggak ada tekanan. Arah seperti itu. Jadi sudah dipraktekkan ya Pak ya, waktu dibuka nggak ada, tapi kan kecil, nggak langsung katakanlah berat, arahnya seperti itu. Nah, setelah dibuka ya dengan katakanlah Bapak ambil glassing yang tadi ya, kalau bisa sih glassingnya yang pori-porinya nggak terlalu rapat ya. Fungsinya dari ini ya, tapi nggak kalau ini terlalu longgar, ada yang tipe itu yang nggak terlalu rapat ada arahnya, supaya yang diambil itu benar medianya saja, hanya langsung keluar. Nah, nanti diposisikan di sini. Kalau sudah posisikan di sini dengan glassing sampai katakanlah seperti itu, nah semua valve ditutup. Nah, kita nanti akan buka sedikit-sedikit, bisa dengan valve yang di sini. Arahnya seperti itu. Silakan maju, enggak apa-apa, lihat aja. Kenapa kita buka? Kalau kita buka penuh, dia kan ada udara dari atas, dia langsung larinya langsung ke bawah terlalu kencang. Nah, kalau katakan ini ditutup, kita ngomongkan vakum, ya air katakanlah larinya nggak terlalu kencang. Nah, nanti bisa diatur dari sini.
Untuk di sini. Ya betul. Intinya kita ngeluarin semuanya media. Nah, kita pertama coba yang di sini sampai semaksimal mungkin kayak gimana. Nah, di sini kalau katakanlah dia sudah selesai, katakanlah di sini airnya sudah tidak ada. Nah, kita kan perlu air. Nah, perlu air kita posisikan di sini posisi backwash. Backwash kita buka, kalau katakanlah backwash itu pasti aliran dari bawah ke atas. Nah, itu kita lewat katakanlah nomor 3, ya seperti ini, nomor 4. Ya nanti pompa dijalankan pelan-pelan aja, mungkin satu menit, nggak sampai lah, mungkin setengah menit, arah seperti itu, supaya medianya keluarnya nggak terlalu banyak. Kalau katakanlah dijalankan terus keluarnya terlalu banyak, mungkin kualan. Arahnya itu aja. Kalau memang cepat, memang lebih cepat. Kalau memang kita ngomong proses katakanlah airnya kenceng. Kalau katakanlah dari situ sudah maksimal, dari materi maksimal sudah keluar semua, nah posisi di dalam tangki itu pasti media akan kayak gini. Yang di sini Mbak, pasti tadi kan nggak bisa keluar, arahnya di situ. Nah kalau sudah nggak bisa keluar, kita metode itu sudah bisa katakan sudah maksimal. Nah kita buka katakanlah manhole-nya di situ, manhole. Nah setelah manhole dibuka, katakanlah bisa dilihat katakanlah tadi posisinya seperti itu. Nah, itu bisa menggunakan, kita arahkan menggunakan gayung atau apa namanya pipa ke arah, atau katakanlah orang masuk. Cepat orang yang masuk. Ya itu terserah, katakanlah terserah di lapangan. Dan nanti tinggal diarahkan sambil katakanlah nanti di sini ditampung katakanlah dengan bantuan seperti itu arahnya. Kalau memang kurang ya bisa pompa dijalankan atau air arah seperti itu. Nah, ini juga katakanlah sebisa mungkin media keluar semua arah seperti ini. Arahnya ke situ. Ini masih baiknya nih bos, berapa gitu? Nah, sebenarnya kalau backwash kita rekomendasi karena di sini pabrik itu bisa kita rekomendasi setiap hari sekali. Arahnya seperti itu. Sebenarnya semua itu tergantung sama sumber airnya. Nah, sebenarnya bisa katakanlah ini waktu katakanlah apa namanya? Kapan ini waktunya buntu? Sebenarnya bisa dilihat dari pressure gauge di sini. Ini kan sudah ada. Iya. Tapi kalau Bapak menggunakan ini, Bapak nunggu buntu dulu baru Bapak backwash. Nah, saya lebih senang ini dilakukan tiap hari. Mengenai waktunya nanti ngikutin katakanlah bisa dilihat dari pembuangannya. Kalau kira-kira antara backwash-nya 5 sampai 10 menit, 5 sampai 15 menit. Perkiraan seperti itu. Jadi kalau katakanlah ini berfungsi, bisa dilihat waktu backwash keluar airnya kotor. Jadi dia memang mampu untuk nangkep katakanlah kotoran yang antara ukuran 50 sampai 100 mikron. Arahnya seperti itu. Dia memang efektif untuk problem-problem seperti itu. Ya pengoperasiannya cuma ini permainan valve aja. Backwash nanti valve nomor berapa sama nomor berapa, racing nomor berapa sama nomor berapa. Katakanlah istilahnya kalau kita proses penyaringan itu pasti dari atas ke bawah. Kalau backwash istilahnya kita ngomongkan back itu kan kebalikannya. Nah, kita dari bawah menuju ke atas, tapi kita buang. Katakan untuk ngeluarin kotoran. Nah, setelah backwash ada proses katakanlah rinsing. Rinsing itu untuk memastikan kalau katakanlah nanti rinsing sebenarnya sama kayak servis dari kalau proses penyaringan dari atas ke bawah, cuma dia dibuang. Intinya untuk memastikan kalau katakanlah yang dibuang sudah katakanlah ini, Bapak bisa langsung ke proses penyaringan. Kalau masih kotor, nah Bapak bisa kembalikan lagi ke posisi backwash lagi. Jadi backwash ya Bapak kurang maksimal. Adanya Setengah jam tuh pas. Hah? Setengah jam pakai kotor pas. Itu semua tergantung sama kondisi Pak. Kalau Bapak nggak pernah melakukan backwash, bisa backwashnya itu akan panjang sekali. Kalau Bapak rutinitas katakanlah tiap hari, perkiraan saya 5 sampai 15 menit itu sudah cukup.
atau mungkin 5 menit aja sudah cukup. Dari terus ke sini gitu ya. Iya, arahnya seperti itu. Tapi kalau bapak ya sama aja bapak nyuci baju lah, katakanlah kayak gitu. Kalau bapak buang airnya banyak atau lama, itu pasti akan bersih. Kalau bapak nyuci cuma airnya Dan ya. sampai di sini ya. Oke. Jadi setelah katakanlah proses pengeluarannya media sudah kita jernih, istilahnya di dalam katakanlah sudah bersih, kita bisa melakukan pengecekan. Yang pertama, dalam sebenarnya kosong, cuma di dalam itu ada namanya istilahnya nozzle. Nozzle istilahnya kita ngomong kan bentuknya kayak jamur. Nah, itu fungsinya apa? Dia untuk nahan pasir silikanya tadi nggak turun ke bawah. Dia istilahnya filternya atau seklingnya, medianya arahnya seperti itu. Nah, kalau katakanlah itu kondisinya bagus, media yang baru bisa dimasukkan katakanlah ke dalam. Nah, kalau sudah katakanlah dimasukkan ke dalam, kalau ini isinya 900 kilo, arahnya seperti itu. Kalau memang sudah katakanlah masuk ke dalam, ini bisa turunkan di untuk arahnya seperti itu. Nah, kalau udah katakanlah untuk rapat nggak ada kebocoran, kita bisa lakukan proses seperti ini. Kita backwash. Katakanlah untuk media baru, semua media baru itu istilah kita backwash untuk terutama stain sama karbon. Untuk resin nggak usah dilakukan backwash karena dia medianya ringan. Saya sarankan untuk langsung ke rinsing. Kenapa? Karena dia sudah melewati sensor, sudah melewati karbon, secara otomatis kotoran sudah tertangkap di sini. Arahnya seperti itu. Kalau memang perlu dilakukan backwash, saya sarankan dibuka valve-nya. Mungkin kemarin sudah diajarin ya. Bukanya jangan penuh, pelan. Sambil dilihat di pembuangan, terikut atau enggak. Arahnya seperti itu. Memang peruntukan di sana itu memang sebaiknya nggak usah dilakukan backwash, soalnya dia sudah melewati sand filter atau carbon filter. Arahnya seperti itu. Jadi sand filter sama carbon filter ini mirip seperti baju baru ya Pak ya. Jadi kita beli baju baru itu memang seharusnya dicuci dulu ya, tidak langsung dipakai. Jadi backwash pertama ini tujuannya adalah itu tadi, seolah-olah kita ini punya baju baru, jangan dipakai. Siapa tahu habis dipakai yang namanya jual ya gitu ya, gitu ya. Jadi harus dicuci dulu. Itulah tujuan dari backwash yang ada di 40 menit itu kita bisa cek di sana sudah jenis. Kita lanjutkan proses rinsing seperti yang biasa. Kalau katakanlah rinsing sudah selesai, nah kita lanjutkan katakanlah ke posisi servis atau kita ngomong penyaringan atau pemakaian. Sebenarnya filter kita berbicara untuk penggantian yang ke karbon maupun softener itu bentuk tankinya sama. Secara otomatis proses katakanlah untuk pengeluaran media sama. Yang membedakan isinya. Arahnya seperti itu. Kalau pasir kan kita ngomong berat jenisnya dia akan lebih berat. Kalau yang karbon dia lebih ringan. Dan mungkin proses untuk pengeluarannya yang karbon itu lebih cepat. Arahnya seperti itu. Prosesnya juga sama yang saya tadi jelaskan. Istilahnya kita airnya dulu. Ya istilahnya proses itu untuk katakanlah supaya nggak langsung katakanlah kalau langsung keluar kenceng, katakanlah bapak akan kesulitan nanti. Nanti kok istilah kita media yang lama itu tercecer nggak karuan kemana-mana. Arahnya seperti itu. Nah dari sini mungkin ada yang ditanyakan. Hanya yang beda. Nah, yang untuk softener itu sebenarnya sama, medianya juga beda. Cuma tankinya dia lebih kecil. Yang membedakan nanti kalau di sini setelah selesai bapak backwash, kalau softener itu bapak langsung posisikan ke rinsing. Soalnya resin itu kan awal ada pembungkusnya, nanti keluarnya itu biasanya warnanya kuning. Nah kuning nanti setelah jernih bapak cek katakanlah sama namanya hardness test kit ini. Iya ya. Nah itu kalau sudah jernih bapak tes, itu kalau katakanlah sudah hasilnya bagus, sudah bisa dilanjutkan proses ke penyaringan. Untuk awal saya nggak rekomendasi untuk resin dilakukan backwash. Kalau bapak melakukan backwash, saya sarankan harus dilihat di luar di pembuangan sana, jangan sampai resinnya terbuang. Ya. Arahnya seperti itu. Nah kalau katakanlah ini sudah,
nanti kan Bapak bisa melakukan pengetesan, katakanlah hasilnya bagus, nah itu sudah. Khusus fokus yang masalah penggantian. Ini penggantiannya apa akan sama waktunya apa berbeda tuh? Nah gini, sebenarnya kalau katakanlah waktu ini semuanya tergantung sama kondisi air katakanlah. Nah kalau saya sarankan biasanya antara 1 sampai 5 tahun. Nah itu tergantung kalau kita ngomong range. Kalau di sini bisa contoh katakanlah kalau emang disepakati 2 tahun sekali bisa. Di sini kan saya tulis katakanlah tanggal katakanlah sekarang dilakukan penggantian. Tanggal 18 sekarang. 18. Nanti Maret. kalau memang disepakati katakanlah 2 tahun, ya mungkin di situ katakanlah rencana penggantiannya ya mungkin 2 tahun selanjutnya. 18 Maret 2022. Nah, itu kalau disepakati katakanlah 2 tahun. Maksudnya apa? Ya tadi kan sempat lihat waktu kita keluarkan pertama itu kan ya kayak kita ngomong airnya kayak air sungai. Jadi kan warnanya kan sudah kelihatan. Nah, itu bisa juga karena katakanlah Bapak bebosnya kurang. Proses bebosnya itu kurang lama atau kita ngomong kurang bersih. Nah, itu ya secara otomatis saya belum ngecek lagi. Di sini sudah kelewat 2 tahun atau seperti apa istilahnya. Kalau memang sudah melewati itu memang sudah waktunya ganti, bisa dikatakan seperti itu.